macam-macam reaksi yang terjadi di dalam larutan. Nah, sebenarnya reaksi kimia itu sendiri pada dasarnya menurut teori atom Dalton merupakan proses terjadinya pertukaran antar atom dari molekul-molekul yang bereaksi. Nah, untuk reaksi yang terjadi di larutan, karena senyawa zat terlarut yang kita larutkan dalam pelarut itu bisa terionisasi, bisa mengalami ionisasi, maka reaksi yang terjadi di larutan bisa kita tuliskan dalam bentuk molekulnya atau dalam bentuk ionnya. Misalkan reaksi antara PbNO3 dua kali dengan Ki. Di sini fasanya aqueous, berarti reaksinya dalam larutan. Menghasilkan Pbi2 fasanya solid dan KNO3. Nah, kalau di hasil reaksi dihasilkan senyawa yang fasanya solid, artinya di situ dari reaksi yang terjadi terbentuk suatu endapan, seperti gambar yang ada di kiri ini. Jadi pencampuran kedua larutan PbNO3 dengan Ki menghasilkan suatu padatan PbI2. Padatan PbI2 ini ternyata tidak larut dalam air, sukar larut dalam air, sehingga dia akan membentuk padatan di dasar larutan yang kita sebut sebagai endapan. Sementara KNO3-nya larut dalam air. Nah, kalau reaksi yang jenis ini termasuk jenis reaksi pengendapan. Reaksinya itu sebenarnya hanya terjadi pertukaran antara kation dengan anion, di mana Pb bertukar pasangan dengan I, NO3 bertukar pasangan dengan K. Nah, ternyata PbI2 merupakan suatu senyawa yang sukar larut dalam air atau mengendap ketika terbentuk. Nah, kita bisa tuliskan reaksi ini dalam bentuk molekulnya seperti ini, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk ionnya. Kalau kita uraikan, PbNO3 dua kali sebenarnya ketika dilarutkan dalam air, dia itu terurai menjadi ion Pb2+ dan NO3- terurai sempurna. Jadi di air itu PbNO3 ya, PbNO3 dua kali ya, dia dalam bentuk Pb2+ dan NO3- terpisah keduanya. Dan juga Ki di dalam air terpisah menjadi ion K+ dan I-. Kemudian terjadi reaksi, terbentuk endapan PbI2. PbI2 di dalam air tidak terpisah karena dia tidak larut. Sementara KNO3 karena larut, dia terurai sempurna menjadi K+ dan NO3-. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya yang reaksi yang terjadi itu hanya antara ion Pb2+ dengan I- saja, menghasilkan PbI2. Ion NO3- bisa kita coret, begitu juga ion K+-nya. Jadi reaksi yang terjadi itu sebenarnya hanya reaksi antara Pb2+ dengan I- menghasilkan endapan Pbi2. Nah, itu reaksi sifat reaksi yang terjadi di larutan untuk pencampuran dua macam senyawa garam ya. Sifat reaksinya seperti itu. Bisa kita tuliskan dalam bentuk molekulnya atau dalam bentuk ionnya. Ion yang hanya terlibat saja. Nah, reaksi dalam larutan sebenarnya terbagi menjadi 3 macam reaksi. Ada reaksi pengendapan, jenis yang pertama, seperti reaksi yang di atas ini. Kemudian reaksi yang kedua jenisnya adalah reaksi asam basa. Reaksi yang ketiga adalah jenisnya reaksi redoks.